Saya akan memberikan contoh bagaimana salah satu pendapat Syekh Albani itu dianggap keliru, tidak berkesesuaian dengan pendapat salaf. Ini pertanyaan terbodoh yang bercampur dengan apa ya? Bodoh, kekeliruan, ketidaktahuan, dan sedikit memalukan gitu kan. Jadi jika Pak Ustadz yang kami cintai ini, Pak Ustadz Al Dinar, kekurangan referensi untuk bertanya kepada siapa, mungkin kami akan mencoba membantu memberikan rekomendasi. Orang yang menyebut dirinya manhaj salaf atau salafi, sampai sekarang saya sudah tanya banyak orang, itu tidak ada yang berani terang-terangan mengatakan mereka mengikut siapa ulama atau siapa imam yang menjadi rujukan mereka. Salafi sampai sekarang sebanyak itu mereka, dan sebanyak itu yang mendakwa diri sebagai salaf. Apa nggak pernah nanya siapa yang kalian rujuk, siapa imam kalian? Kami ngikut Quran dan Sunnah. Oke, nggak ada masalah. Kok ngikut Quran dan Sunnah? Kenapa? Buktinya kalian nyebut kata Albani begini, kata Bin Bas begini, kata Utsaimin begini. Sebenarnya ikut Quran dan Sunnah, ikut Albani atau ikut siapa? Atau imam kalian Albani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GPS Mania yang kami hormati, hari ini kita akan berusaha menjawab sebuah pernyataan yang datang dari seorang ustadz yang dikenal dengan nama Ustadz Al Dinar. Pernyataannya adalah, dari sekian banyak orang yang mengaku salaf atau salafi, tidak ada satupun yang berani terang-terangan menyatakan imam yang mereka ikuti. Dan kabarnya Ustadz Al Dinar ini sudah bertanya kepada banyak orang, sekian banyak orang salafi itu katanya. Masa iya dari sekian banyak orang-orang yang mengaku bermanhaj salaf, mereka tidak mampu menjawab? Atau jangan-jangan Pak Ustadz salah bertanya, Pak? Bapak tanyanya kepada siapa? Kalau Bapak bertanya secara random, tentu ini juga tidak adil. Atau yang kedua, Bapak bertanya kepada orang yang tidak tepat. Kalau tadi kan katanya banyak, entah berapa banyaknya, 100, 200, ribuan, atau mungkin hanya bertanya pada dua orang dianggap mewakili keseluruhannya. Tapi kami menyukai opsi kedua, bahwa mungkin Ustadz Al Dinar bertanya pada orang yang tidak tepat. Yang konon katanya pertanyaan ini menurut para pengikut Pak Ustadz, ini pertanyaan pamungkas. Pertanyaan tersulit, pertanyaan yang paling cetar membahana, yang mustahil Wahabi mampu menjawabnya, kabarnya begitu. Sampai ada salah satu konten kreator memberikan judul seperti itu, kebingungan Wahabi. Judulnya lagi, satu lagi, pertanyaan tersulit yang mustahil Wahabi mampu menjawabnya. Karena menurut kami justru ini bukan pertanyaan tersulit, ini pertanyaan terbodoh yang bercampur dengan apa ya, bodoh, kekeliruan, ketidaktahuan, dan sedikit memalukan gitu kan, yang pernah ditanyakan kepada kawan-kawan yang salafi. Jujur saya bukan salafi, saya penikmat seluruh ceramah-ceramah, baik ceramah Ustadz Al Dinar sendiri, ceramah Buya Yahya, ceramah Habib Rizik. Saya penikmat ceramah-ceramah itu, dan saya suka membandingkan pendapat ustadz-ustadz kita dengan ustadz-ustadz yang lain. Maka insya Allah kalau kita sering mendengarkan itu, insya Allah ada keadilan yang muncul di situ. Kalau kita analogikan ini pertanyaan seperti seolah-olah seperti ini, buaya suka makan buah apa? Sementara kita tahu buaya tidak makan buah, buaya makan daging. Sama halnya dengan pertanyaan Ustadz Al Dinar. Ketika bertanya siapa imam salafi, loh kok ada yang aneh? Sementara kita tahu bersama, salafi tidak pernah taklid, mendeklarasikan diri berimam kepada salah satu imam, kepada salah satu ulama. Tidak. Satu-satunya yang berhak diimami adalah Rasulullah SAW. Dan ini adalah ajaran Islam. Berbeda dengan Ustadz Al Dinar yang pernah saya dengar di salah satu ceramahnya di YouTube, mendeklarasikan diri secara dalam akidah mengikuti Imam Asy'ari. Kalau salaf tidak. Salafi mengikuti semua ulama, dengan catatan ulama tersebut berkesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketika ulama tersebut tidak berkesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, maka salafi tidak segan-segan untuk menolak, tapi tanpa mengurangi kehormatan dan kemuliaan ulama tersebut. Catat ya, tanpa mengurangi kehormatan dan kemuliaan ulama tersebut. Dan metode ini juga yang dijelaskan dan diajarkan kepada oleh Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Syafi'i mengatakan dalam salah satu kitabnya, jika terdapat dalam tulisanku ini, dalam pendapatku ini, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka buang pendapatku ini ke tembok. Begitu tegas, lugas, singkat, dan metode ini sudah dipraktikkan oleh Imam Syafi'i sebetulnya. Nah, maka bagi siapapun yang mengaku pengikut Imam Syafi'i, kita juga harus mengikuti jejak beliau. Ulama kita hormati, kita junjung tinggi. Tetapi tidak serta-merta kita mengimaminya secara taklid buta. Salah benar kita ikuti, tidak. Apa fungsinya Al-Quran dan Sunnah kalau seperti itu? Tapi tidak juga kita yang membantah. Selevel Imam Syafi'i, nanti akan ada framing. Oh, bocil Wahabi lebih pintar daripada Imam Syafi'i. Tidak, ya salah.
sekelas Imam Syafi'i, ketika terjadi kesalahan dalam pendapatnya, tentu yang akan kita bandingkan dengan pendapat yang selevel dengannya. Ulama sekelas Imam Syafi'i, misalnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal terjadi kesalahan dalam pendapatnya, juga tidak dibantah serta-merta dengan Ustadz Ibnu Dinar, misal. Tentu kita akan menyesuaikan dengan pendapat ulama yang selevel itu. Jadi salah paham ketika misalnya Bocil Wahabi lebih pandai daripada Imam Syafi'i. Itu tidak seperti itu. Imam Syafi'i adalah ulama kita, Imam Ahmad adalah ulama kita. Semua mereka adalah ulama kita. Tetapi kita harus menghargai ulama juga. Ketika mereka menginginkan berpesan, berwasiat, ketika ada pendapatku yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka buang ke tembok. Ini mereka sendiri yang mengatakan, mereka sendiri yang menganjurkan. Artinya dengan mempraktikkan ilmu tersebut, kita sudah menghargai ulama. Kita sudah mengikuti ulama. Seperti itu. Kemudian muncul lagi pertanyaan turunan oleh Ustadz Ibnu Dinar. Jangan-jangan yang kalian ikuti ini Syekh Albani. Karena sedikit-sedikit menurut Syekh Albani, menurut Syekh bin Baz, menurut ini. Sama. Syekh Albani, Syekh bin Baz adalah salah satu ulama ya, salah satu ulama. Ibarat pramu obat, beliau itu meracik obat menurut ulama ini, obat menurut ulama ini racikannya, komposisinya ini, seperti itu. Dan Syekh Albani juga dalam buku-bukunya tidak pernah berpendapat sendiri, selalu berdasarkan pendapat Ibnu Umar, pendapat ini, pendapat itu. Tidak pernah dia memberikan pendapatnya. Kalaupun memang terjadi kesalahan dalam pendapat Syekh Albani, ya kita tinggalkan, kita tolak. Mudah, Islam itu mudah. Tidak harus Syekh Albani itu pasti mutlak benar, tidak. Satu-satunya yang pasti benar adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada ini ulama salafi, ini ulama aswaja. Semua ulama Islam. Semua berhak mengambil ilmu darinya. Semua berhak untuk tidak mengikuti pendapatnya. Ya, jadi segala sesuatunya harus ditimbang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nanti saya akan memberikan contoh bagaimana salah satu pendapat Syekh Albani itu dianggap keliru, tidak berkesesuaian dengan pendapat salaf, tidak ada salaf di dalamnya, yaitu ketika beliau berpendapat tentang jumlah rakaat sholat tarawih. Insya Allah kita akan putar videonya. Pendapat yang benar, sholat malam tidak ada batasan jumlah rakaatnya. Itu pendapat 4 madhab dan itulah yang dipraktekkan para salaf. Ya, oleh karenanya sebagian ulama mengkritiki Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala yang mengatakan lebih dari 11 rakaat adalah bid'ah karena beliau tidak punya salaf dalam hal ini. Justru beliau menyelisih salaf rahimahullahu taala, para salaf membolehkan salat lebih daripada 11 rakaat. Beliau memahami hadis bahwasanya Nabi selalu salat 11 atau 13 rakaat. Namun kita berusaha memahami hadis dengan pemahaman para salaf, ya. Jadi saya katakan yang benar lebih dari 11 rakaat tidak jadi masalah, ya, dan salat malam tidak ada batasan jumlah rakaat tertentu. Oleh karena diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullahu taala, kalau beliau sehat beliau salat sampai 300 rakaat sehari. Tatkala beliau sakit, beliau salat 100 rakaat sehari. Jadi jika Pak Ustadz yang kami cintai ini, Pak Ustadz Ibnu Dinar, kekurangan referensi untuk bertanya kepada siapa, mungkin kami akan mencoba membantu memberikan rekomendasi. Sudah banyak ya Ustadz-Ustadz kita yang dijuluki Wahabi kata orang-orang di Indonesia, tapi menurut kami itu adalah ulama yang istiqomah dalam menebarkan sunnah, dakwah yang sesuai dengan Al-Quran, dakwahnya para sahabat-sahabat Nabi. Salah satunya adalah Ustadz Dr. Firanda Andirja, kemudian Ustadz Yahya Badrul Salam, Ustadz Syafiq Riza Basalama, Ustadz Halid Basalama, Ustadz Yahya Ma'ali. Kami meyakini komitmen mereka dalam mendakwakan Al-Quran dan Sunnah tidak main-main. Insya Allah kami menganggap Ustadz-Ustadz yang kita sebutkan tadi sangat mumpuni dan mampu mewakili untuk menjawab pertanyaan Pak Ustadz. Demikian Ustadz, jadi jangan sampai ada asumsi yang salah, jangan sampai ada kekeliruan. Ini bagian dari saling menasehati dalam hal kebaikan. Semoga kita tetap terjaga dalam ukhuwah Islamnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.